Great. Selamat pagi. Apa kabar? Oke. Tema hari ini, pertobatan membawa kemenangan. Repentance brings victory. Teman-teman, pernahkah Anda merasa sudah berdoa, sudah pelayanan, tapi hidup ini tetap kalah? Entah dalam keluarga, pekerjaan, atau hal-hal yang rohani. Jangan ada dosa yang kita sembunyikan, ya. Welcome back to Andreas Cyber Channel, my quality time with Jesus. Kita ini sering jago menyembunyikan dosa, ya nggak? Di depan orang kelihatannya rohani, tapi di kamar sendirian jatuh dalam dosa yang sama. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh sudah bertobat? Ayo jawab jujur ya. Ingat, nothing grows in the dark, but everything heals in the light. Ya, tidak ada yang bertumbuh di dalam kegelapan, tapi semuanya bisa dipulihkan saat dibawa ke terang. Ya, alright. Di kitab Yosua pasal 7 ada seorang bernama Akan dari suku Yehuda. Ya, setelah Israel mengalahkan Yeriko, Tuhan memerintahkan semua barang rampasan jangan diambil, semuanya untuk Tuhan. Tapi Akan melanggar. Ia ambil jubah indah, emas dan perak, lalu disembunyikan di kemahnya. Ada nggak yang seperti itu? Sekilas kelihatannya sepele kan, tapi akibatnya fatal ketika bangsa Israel berperang melawan kota Ai. Mereka kalah, padahal jumlah musuh itu lebih kecil. Kekalahan ini bukan karena strategi militer yang lemah, bukan loh ya, tapi karena ada dosa tersembunyi di tengah umat Tuhan. Ya, seperti sebuah perusahaan yang hampir bangkrut, ya, hanya karena satu karyawan bagian keuangan ambil uang sedikit demi sedikit, ya, kecil ya, setiap hari, tapi tetap saja itu merusak semuanya, ya. Sama ada siswa yang mencontek, ya, atau seperti satu kelas yang dihukum oleh gurunya gara-gara satu murid ketahuan mencontek. Yang salah satu orang memang, tapi dampaknya semua ikut menanggung, ya. Ada juga itu rumah bersama yang bersama-sama ada sampah tersembunyi, ya, atau keluarga yang tinggal di rumah yang rapi, tersusun, semuanya everything in order, ya. Tapi ada satu orang yang sembunyi-sembunyi taruh sampah busuk di bawah tempat tidur. Lama-lama baunya menyebar, satu rumah jadi tidak nyaman. Begitu juga dengan Akan, ya. Dosa yang disembunyikan satu orang membuat seluruh bangsa itu kalah. Kadang kita juga berpikir dosa itu urusan pribadi dong. Kenapa? Sama seperti orang yang habis makan bawang mentah, ya, lalu ditutup pakai masker dia, ya, supaya enggak bau, dipikir ya. Ya kira baunya nggak ketahuan, padahal satu ruangan bisa mencium baunya. Wow. Begitu juga ya dengan dosa. Sekalipun kita coba tutup rapat, ya, dampaknya tetap keluar dan terasa oleh orang lain. Karena firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan setelah Israel bertobat, Tuhan berkata dalam Yosua 8 ayat 1, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Aku telah menyerahkan mereka ke tanganmu. Artinya apa? Setelah pertobatan sejati, kemenangan kembali diberikan oleh Tuhan, ya. Jadi pesan moralnya, pertobatan sejati itu membuka pintu kemenangan. Dosa pribadi berdampak kolektif. Jangan kira dosa kita tidak merugikan orang lain. Ya, pertobatan bukan sekedar penyesalan, tapi perubahan arah. Seperti GPS, ya. Kalau tidak putar balik, kita tidak akan sampai ke tujuan. Anugerah Tuhan lebih besar dari kegagalan kita. Itu, saat jatuh jangan tinggal dalam dosa, tapi bangkit dan kembali kepada Tuhan. Alright, closing statement ya teman-teman. Pertobatan bukan sekedar kelemahan, tapi adalah kekuatan. Repentance is not defeat. It is the gateway
to victory. Pertobatan bukan kekalahan, tapi pintu masuk menuju kemenangan. Hari ini jangan simpan dosa seperti acarnya. Mari datang kepada Tuhan, akui dan biarkan anugerahnya memulihkan hidup kita. Pertobatan sejati pasti membawa kemenangan sejati. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ampuni bila kami masih sering menyembunyikan dosa-dosa yang kelihatannya kecil. Hari ini kami mau bertobat sungguh-sungguh, sucikan, pulihkan, dan tuntun kami berjalan di dalam kemenangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, saya percaya tiada hari ya tanpa bersaksi tentang Kristus. Teman, senang sekali ya kita bisa berbagi firman Tuhan pada hari ini. Jika Anda terinspirasi dengan YouTube channel ini, jangan ragu untuk share ke medsos Anda. Sampaikan komen ya Anda di kolom komentar, karena setiap masukan sangat berarti. Jangan lupa untuk like, subscribe ya. Ingat, faith can move mountains. Dengan iman, gunung itu pindah. Sampai jumpa di YouTube mendatang. Tetap semangat, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.